Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, subuh hari ini kita lanjut kembali. Sekarang kajian Ramadan ke-28, nasihat Ramadan ke-28, yaitu puasa tetapi tidak sholat. Kita sudah tahu bahwa puasa itu mesti menjauhi maksiat. Kalau tidak, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atashu. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-saharu." Betapa banyak orang yang berpuasa itu cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Dan betapa banyak pula yang melakukan sholat malam jadinya cuma begadang saja. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya jayyid. Dan ada hadis menyebutkan kalau meninggalkan satu sholat saja bisa menghapus amal. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka sholat al-asri, faqad habita amalu." Siapa yang tinggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Siapa yang tinggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Ini padahal cuma meninggalkan satu sholat saja, yaitu sholat nasar. Dan juga kalau kita lihat dari beberapa hadis, orang yang meninggalkan sholat itu bukanlah muslim. Dari Mihjan, beliau pernah berada di majelis bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dikumandangkan azan untuk sholat. Kemudian beliau berdiri lalu mengerjakan sholat, sedangkan Mihjan masih duduk di tempat semula. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan padanya, Rasul berkata, "Ma mana'aka an tusalliya alasta bi rajulin muslim?" Apa yang menghalangimu sholat sehingga tidak sholat bersama kami? Bukankah engkau adalah seorang muslim? Lalu Mihjan mengatakan, "Betul, namun saya sudah melaksanakan sholat bersama keluargaku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan padanya, "Apabila engkau datang, sholatlah bersama orang-orang walaupun engkau sudah sholat." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Maka di sini Nabi SAW bilang kepada Mihjan, "Bukankah engkau itu seorang muslim?" Berarti patokan muslim atau tidak itu dari mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat berarti disebut muslim. Jika tidak mengerjakan sholat berarti bukan muslim. Dan juga ada perkataan selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perkataan saking Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "La islama liman taraka sholah." Tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Tidak disebut muslim orang yang meninggalkan sholat. Juga ada perkataan dari tabi'in yang menyatakan ini adalah pendapat para sahabat. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun ghairas salati. Dulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan seorang itu kafir kecuali sholat.
Ini dikatakan ini pendapat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Al-Lajna Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta, itu pernah ditanya, apabila seorang itu hanya di bulan Ramadan semangat melakukan puasa dan sholat, tapi setelah Ramadan berakhir dia meninggalkan sholat, apakah puasanya di bulan Ramadan itu diterima? Maka jawab mereka ringkasnya, ya, amalannya itu tidak diterima. Karena orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dan itu menunjukkan kalau dia hanya orang yang melakukan puasa rendahan. Puasa tapi tidak sholat itu melakukan puasa rendahan. Yaitu yang sebagaimana kata para ulama, bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum itu yang rajin ibadah cuma hanya di bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga pernah berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat itu tidak diterima. Karena orang yang meninggalkan sholat, dia itu kafir dan murtad, kata beliau. Sebagaimana dalil-dalil yang menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat tidak disebut muslim. Solusinya adalah kalau kita jalani puasa, hendaklah juga rutin menjalankan sholat. Apa tadi, Revi? Kalau kita apa? Tadi apa tadi? Kalau kita apa? Puasa harus apa? Sholat. Ulang lagi coba. Puasa harus melaksanakan sholat. Jangan sampai sholatnya tidak dikerjakan, termasuk sholatnya bolong-bolong, termasuk tidak sholat sama sekali. Yang dimaksud jaga sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Kalau dengan nggak tahu, dan nanti puasanya diterima. Yang penting jaga sholat 5 waktu. Nggak tahu nggak apa. Yang penting sholat isya. Ustaz, saya izin Pak Ustaz. Bukan bisa sekolah puluh, ya apa? Seperti dengan rutin 5 waktu. Namun kalau dengan cuma isya tahu saja, wes masalah. Itu sudah masalah. Ya. Mendingan 5 waktu, tapi yang sunnah enggak. Daripada dengan cuma pentingkan isya, kalian tarawih yang lainnya enggak dikerjakan. Wah, itu yang masalah. Membuat ibadah puasa kita tidak diterima. Sekali lagi solusinya tadi apa? Orang yang menjalani puasa berarti harus menjalani sholat. Apa nanti? Orang yang puasa mesti sholat. Sholat apa? 5. Baik. Kemudian kita cukupkan bagi setiap amalan kita diterima. Kita rutin puasa sekaligus rutin jalani sholat 5 waktu. Kita tutup kalian doa kepada majelis.